Perkenalkan, nama saya Nidi Setiasa dan saya akan menjelaskan mengenai lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kedudukan suatu titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut dengan pusat lingkaran dan jarak yang sama disebut dengan jari-jari. Nah, titik-titik ini jika disatukan akan membentuk garis lengkung tanpa ujung atau disebut dengan lingkaran. Unsur-unsur lingkaran ada 8, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Perhatikan lingkaran yang ada di sini. Titik P merupakan titik pusat lingkaran. Garis CP merupakan jari-jari lingkaran. Garis CA merupakan diameter lingkaran. Garis BEA merupakan tali busur lingkaran. Garis lengkung AB merupakan busur lingkaran. Luasan daerah yang berada di antara busur lingkaran AB dan tali busur AB merupakan tembereng. Ruas garis PE merupakan apotema, dan luasan daerah berada di antara jari-jari PC, jari-jari PB, serta busur lingkaran CB merupakan juring. Halo semuanya, nama saya Gabriel. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari lingkaran dan busur lingkaran. Di soal ini kita memiliki suatu segitiga yang berada dalam suatu lingkaran. Nah, untuk mencari sudut semua dari lingkaran ini, kita semua sudut yang berada di segitiga ini kita perlu tahu dulu kalau semua sudut yang berada pada segitiga itu totalnya 180. Jadi kita untuk mencari bisa menghasilkan 180 itu kita menambahkan setiap sudut yang pada lingkaran, yakni 3x tambah 2x tambah sudut yang tidak diketahui. Nah, sudut yang tidak diketahui ini kita harus ingat salah satu teorema lingkaran, yakni kalau suatu sudut keliling yang menghadap pada suatu titik pusat, maka nanti sudut kelilingnya itu sama dengan 90 derajat. Jadi untuk mencari sama dengan 180 itu kita bisa bikin seperti ini, di mana 2x tambah 3x tambah 90 sama dengan 180. Nah, 2x tambah 3x 5x, 180 kurang 90 x 90 bagi 5 x sama dengan 18. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Untuk yang kedua, yakni sudut MKL. Kan sudut MKL ini berarti sudut K-nya ini yang dicari 2x. Karena kita telah dapat berapa hasil dari x-nya itu, kita bisa masukkan 2x kali hasil x-nya ini. Jadi MKL itu 2 kali 18, yang mana hasilnya ya 36. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Marco Zevanya. Kali ini saya akan masuk ke pembahasan soal penerapan garis lengkung pada lingkaran. Jadi diberikan soal seorang membuat sepeda akan membuat sepeda dengan dua gir yang berbeda ukuran dengan jarak 30 cm. Gir yang pertama berdiameter 28 cm, sedangkan gir yang kedua berdiameter 14 cm. Disuruh hitunglah panjang rantai yang dibutuhkan pada sepeda tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa buat gambar terlebih dahulu untuk membayangkan. Ini anggap ini gir yang pertama, kemudian anggap ini gir yang kedua. Dan katanya mereka berjarak 30 cm. Jarak 30 cm. Gir yang pertama berdiameter 28 cm. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bikin dulu, anggap ini sebuah sepeda, berarti kan dia ada rantai gini lah ya. Rantai itu kan, rantainya mengelilingi dua gir ini. Katanya gir yang pertama berdiameter 28 cm. Kalau dia diameternya 28 cm, artinya kita bisa tahu bahwa jari-jarinya 14 cm.
Sedangkan gear yang kedua berdiameter 14 cm. Karena dia diameternya 14, maka kita bisa buat itunya jari-jarinya 7 cm. Nah, ditanya, hitunglah panjang rantai yang dibutuhkan sepeda tersebut. Artinya, kita akan menghitung karena dia kan panjang rantai nih. Artinya kita hitung pertama setengah keliling lingkaran dari sini, setengah keliling lingkaran dari sini, baru ditambah rantai ini. Itulah total panjang rantainya. Maka kita bisa buat panjang rantai, atau kita tulis PR ya, panjang rantai. Itu atau panjang rantai aja biar rapi. Panjang rantai itu didapat dari setengah kali lingkaran yang pertama atau lingkaran 1 ditambah setengah kali lingkaran 2 ditambah ini garis ini. Kalau pada matematika kita bisa anggap ini sebagai garis lingkup persekutuan luar atau garis yang menghubungkan lingkaran 1 dan lingkaran 2, atau kita tulis garis ini, garis lingkup persekutuan luar. Karena nanti garis lingkup persekutuan luarnya ada satu dari satu, makanya 2 garis lingkup persekutuan luar. Kita masukkan rumus setengah kali lingkarannya jari-jarinya 14, 22 per 7, lingkaran 2 PR, 2 kali 2 kali R-nya 14, ditambah setengah kali lingkaran 2. Lingkaran 2 jari-jarinya 7, berarti 22 per 7 kali 2 kali jari-jari ya 7 plus 2 GSPR. Nah, kita bisa bikin seperti ini, 2 sama 2 coret, 7 sama 14 coret, ini 2. Maka ini hasilnya 44. 2 kali 22 sama setengah coret, 7 sama 2 coret, tambah 22 plus 2 GSPR. Pada rumus GSPL kita menggunakan rumus seperti ini. Akar jarak antara titik pusat, antara kedua titik pusat, lingkaran 1 dan lingkaran 2, 30 cm, dikuadratkan, dikurang jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Dikuadratkan. Maka didapatlah 2 kali akar 900 kurang 7 dikuadratkan 49. Maka dapatlah 66 plus 2 akar 851. Akar 851 sama kita lanjutkan di sini. Akar 851 sama dengan 29,2, kita kalikan 2 berarti 6 ditambah 29,2 kali 2 adalah 48,4. Maka panjang rantai yang dibutuhkan pada sepeda tersebut merupakan 114,4 cm. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.